Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Smart, apa kabar? Saya yakin Sobat Smart semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Smart karena selalu setia menyaksikan acara Rabu Bicara, sebuah acara yang diselenggarakan oleh PPSDM BNN Republik Indonesia. Nah, hari ini saya, Adlin Syah, selaku penyuluh narkoba ahli muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, akan menemani Sobat Smart dengan topik yang akan kita bahas adalah Stop Ngelem. Sobat Smart pasti penasaran, bagaimana sih seseorang bisa kecanduan lem? Apa sih bahaya ngelem bagi kesehatan? Bagaimana sih ciri-ciri penyalahgunaan lem? Dan apa upaya pencegahan agar keluarga kita, anak kita terhindar dari bahaya penyalahgunaan lem. Dan hari ini kita luar biasa sekali, kita kehadiran narasumber Dr. Erniawati Lestari, spesialis farmakologi klinis. Selamat datang, Dok. Selamat datang Mas Adlin. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau bekerja di BNN Republik Indonesia sebagai fasilitator rehabilitasi. Boleh diceritakan, Dok, sudah berapa lama bekerja di BNN dan apa aja sih pekerjaannya, Dok, selama ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sobat Smart, hari ini kita bicara di hari Rabu ya. Ya, Rabu Bicara. Rabu Bicara, saya merasa berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan berdiskusi terkait beberapa hal di sini. Jadi pengalaman saya di BNN itu sudah hampir 14 tahun. Oh, lumayan ya, Dok, ya. Sudah sepuh ini, Dok. Tapi nggak kelihatan sepuh kan? Tidak kelihatan sepuh. Jadi saya dulu sebagai dokter umum di sini di Lido. Jadi saya bolak-balik dari Jakarta ke sini. Oke. Merawat sekitar 500 pasien yang dirawat di UPT Wow. di Lido, seperti sekarang kita ketahui, walaupun sekarang nggak terlalu banyak seperti dulu. Dan dulu jumlah pecandunya itu kebanyakan adalah penyalahguna heroin, morfin, dan putau. Kalau sekarang memang lebih ke arah stimulan, sabu, ekstasi, dan zat-zat baru atau yang kita sebut new psychoactive substance. Nah, setelah itu saya menjadi kepala seksi medis, masih di Lido, dan hanya 7 bulan 6 bulanan saya dipindah ke pusat menjadi kepala seksi dari fasilitator layanan rehabilitasi seperti itu. Tetapi setelah 7 tahun tuh menjabat, saya sekolah, alhamdulillah. Jadi saya dapat grant juga dari BNN untuk sekolah spesialis farmakologi klinik. Nah, di pusat kebetulan memang tupoksi kita adalah memfasilitasi layanan rehabilitasi baik komponen masyarakat maupun instansi pemerintah. Jadi bagaimana layanan rehabilitasi ini bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Contohnya misalkan kalau yang di UPT miliknya BNN itu udah wajib ya, seperti misalkan di Balai Besar Lido, kemudian Badoka, kemudian Tanah Merah, Loka Kalianda, Loka Deli Serdang, dan Loka Batam ya. Dekat nih dari Mas Adlin ya. Belakang kantor saya, Dok. Wes. Berarti sering melihat lah ya. Sering nganter juga, Dok. Sering nganter ya, dekat banget nganternya ya. Kalau di sini BNN PDKI ya jauh nih ke Lido. Kalau di situ tinggal jalan turun. Itu keunggulan kami, Dok, di sana. Mantap sekali itu ya di Batam itu ya. Nah, jadi memang selain di UPT milik BNN, kita juga BNN ini memiliki tupoksi untuk memfasilitasi layanan rehab di instansi pemerintah lain, seperti halnya misalkan balai atau pantinya milik Kemensos, bagaimana kita menstimulasi, kemudian IPWL miliknya Kemenkes, dan layanan rehabilitasi di lapas yang awalnya kita stimulasi, tetapi sekarang alhamdulillah di lapas pun sudah bisa berjalan sendiri. Program seperti sendiri. itu. Berarti awalnya kita memberikan penguatan ke mereka. Betul. Jadi tupoksi kita memang Deputi Bidang Rehabilitasi itu memberikan fasilitasi, penguatan, dan dorongan seperti itu. Oke, Dok, memang saya tertarik sekali masalah adiksi ini. Memang hari ini kita tidak terlalu fokus ke narkotika maupun psikologika, kita fokusnya lebih ke bahan adiksi. Salah satunya adalah lem tadi. Nah,
Dok, berbicara tentang lem, ini juga saya merasa jangan-jangan apa saya nih ya. Mmm, Nah, ketika kita ini punya kecenderungan ketika kita menyukai aroma yang mencolok. mhm, Misalnya tadi lem, pada mhm, saat kita menggunakan lem untuk lem sepatu, mhm, atau pada saat kita misalnya menghirup aroma bensin, mhm, ada di perasaan gitu ternyata nyaman ya, mhm, ternyata enak ya. mhm. Nah, apakah itu sudah termasuk ketergantungan atau menyimpang atau memang belum atau seperti apa kira-kira Dok? Karena kita juga was-was nih karena memang rasa suka itu ada. Nah, Baik, tapi bagaimana dikatakan sebuah orang itu sampai ketergantungan mengkonsumsi lem lah kita katakan, Dok. baik. Jadi memang, kita tahu bahwa yang namanya, kita sebut lem itu sebetulnya kalau kita kategorikan itu merupakan inhalansia. Inhalansia. Jenis inhalansia ini adalah, seseorang itu menggunakan zat kimia melalui uapnya, seperti itu. Jadi uap, kimia yang, dia hirup dan memiliki atau, memiliki dampak terhadap, perubahan di, mood, kemudian perasaan, dan bahkan perilaku, seperti itu. Nah, karena kandungan apa? Ada kandungan zat psikoaktif yang merubah struktur dan fungsi di otak kita dari lem ini, dan itu yang menyebabkan nyaman, seperti itu. Kemudian, jadi enak karena ada efek tadi, si lem ini sebetulnya dia bisa mempengaruhi, satu neurotransmitter di otak kita yang namanya serotonin, yang menyebabkan adanya efek halusinasi, dan dopamin yang menyebabkan rasa nyaman. Nyaman. Ah, dan Oh, nyamannya itu kalau kita, lihat dari beberapa literatur, itu 1000 kali rasa nyaman yang kita rasakan secara normal. Misalkan pada saat kita makan, enak banget nih nasi Padang kapau di mana misalkan, kita akan datang lagi nggak? ya, Ah, datang. begitulah kalau kita menggunakan narkoba itu efeknya 1000 kali itu, karena dopamin yang dihasilkan itu jauh lebih banyak dari dopamin yang dihasilkan pada saat kita merasakan rasa enak secara normal, seperti Oke, itu. jadi kalau saya pernah lihat pecandu itu, misalnya dia tidak ada barang itu, mungkin kalau kita normal nih Dok, Mhm, kita sesuatu suka makan, katakanlah mhm, tadi es jeruk, saya mhm, katakan es mhm. jeruk. Ketika kita mau tapi tidak ada, mungkin kita masih bisa nahan ini. Betul, Tapi ya, mungkin kalau teman-teman yang sudah pecandu itu mungkin kalau sudah pengen, mhm, gak ada, pasti segala macam upaya dia lakukan ya. pokoknya harus dapat. Nah, itu yang Kalau nggak ada harus betul. mencuri pun bagaimana, begitu kali Dok ya? Ya, jadi dianggap, satu penyalahgunaan, dan bisa juga sampai ketergantungan, itu ada beberapa kriteria. Salah satunya tadi, apapun itu yang dilakukan pokoknya dia dapat barang, Dapat karena barang. dia ada timbul suges atau craving kalau bahasa medisnya. Rasa ingin menggunakan yang, dia nggak peduli walaupun dia tahu ada efek membahayakan, tapi dia tetap menggunakan. Nah, jadi ini udah perilaku menyimpang nih. Jadi Oke. dia akan tetap mencari. Yang kedua, kalau ada misalkan, eee, kita lihat kalau dia tidak menggunakan lagi, dia akan mulai gelisah secara psikologis, kemudian dia juga merasa tidak nyaman. Nah, itu yang disebut namanya gejala putus zat atau withdrawal. Nah, itu berarti udah tanda dari ketergantungan tuh, udah sangat menyimpang. Oke. Dan yang ketiga, jika kita ketahui, eee pekerjaan tersebut diulang-ulang, karena, dia membutuhkan lebih banyak baik frekuensi maupun dosis, misalkan ngehirupnya jadi lebih lama, terus frekuensinya yang tadinya mencium sekali sampai 2 kali udah cukup nge-fly, ini jadi harus 5 kali untuk mendapatkan fly. Nah, itu namanya toleransi. Jadi dia harus menambah frekuensi Oke. atau jumlah zat yang dia hirup, misalkan lemnya, untuk mendapatkan rasa nge-fly dan rasa nyaman yang biasa dia rasakan hanya misalkan 2 atau 3 hirupan. Nah, itu tanda-tanda kita ini sudah agak-agak menyimpang gitu. Berarti ini masalah Dok. Mmm, Masalahnya apa? Ketika dosis meningkat, otomatis dong uang kita juga pasti meningkat nih pengeluarannya. Ini yang jadi sebenarnya jadi masalah. betul. Berarti Sobat Smart, saya berarti pribadi kalau saya lihat, berarti saya aman Dok. Aman lah. Saya nyaman, tetapi saya tidak sampai halusinasi Dok. Iya, Saya tidak sampai halusinasi dan saya juga nggak sampai ternyata harus harus harus. Nah, berarti iya, saya berarti
aman-aman saja, Masih baik-baik saja. aman, betul, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, Dok, boleh dong diceritakan sedikit bagaimana sih, apa sih bahayanya penyalahgunaan lem tadi, Dok, Mhm, bagi baik, kesehatan? bagi kesehatan ya. Jadi, ada dampak secara langsung dan ada, dampak baik yang dirasakan dari segi kesehatan itu di jangka pendek atau di jangka panjang. Panjang. Kalau yang secara langsung karena lem ini ada kandungan zat psikoaktifnya yang merubah struktur tadi dan fungsi di otak kita, mempengaruhi neurotransmitter lah, mempengaruhi bagian luar yang biasa kita ketahui bahwa fungsinya itu salah satunya ada tadi fungsi penilaian atau judgement, kemudian fungsi visual. Makanya, eee, kadang-kadang nih, kita juga merasa melihat sesuatu padahal tidak melihat karena pesan yang disampaikan dari otak kita itu salah gitu. Karena ada kerusakan struktur di otak sebetulnya. Jadi orang-orang dengan ngelem, dengan menggunakan narkoba itu sebetulnya bukan anak, nakal, bukan kriminalitas, tetapi dia adalah orang sakit sebetulnya, heeh. Sakit, yang kita sebut adalah chronic relapsing brain disease. Jadi penyakit yang mengenai otak dan berlangsung lama dan dia akan kambuh karena bersifat tadi nyaman, adanya dopamin yang keluar dan itu, mempengaruhi, otak kita yang ada di pusat rasa nyaman otak kita. Selain tadi bagian korteks atau bagian otak bagian luar yang bisa dipengaruhi narkoba sehingga tadi judgement kita jadi berubah, persepsi kita jadi berubah. Nah, ternyata nanti juga perilaku kita akan jadi berubah. Nah, itu dampak secara langsung kerusakan di otak kita yang menyebabkan perubahan mood, perubahan perasaan, dan akhirnya perubahan perilaku. Tetapi dampak bagi kesehatan lain itu sebetulnya yang sangat membahayakan itu, yang tadi secara langsung aja itu sangat bahaya. Sangat Karena bahaya. kita tanpa kita sadari, misalkan kita yang, biasa tidak menggunakan narkoba pada saat kita melakukan misalkan mencuri, itu kita tahu mencuri itu, eee, salah. Tapi pada saat kita menggunakan narkoba karena ada bagian, otak bagian luar yang dirusak oleh zat psikoaktif ini, terutama bagian judgement, dia akan, eee, berpikir bahwa, "Wah, mencuri ini nggak apa-apalah, yang penting gua pakai," gitu. Nah, jadi itu tanpa disadari, narkoba ini bisa berdampak sangat signifikan, mempengaruhi perilaku kita dan itu membahayakan. Oke, berarti kalau saya lihat ini seperti real hipnotis ya, Dok, ya? Nah, Real hipnotis, benar-benar real hipnotis yang nggak kita artinya sadari ya. tidak kita sadari tapi ternyata itu berbahaya. Nah, mungkin sobat smart ini bisa bisa, melihat bahwa sebetulnya dampak berbahaya dari narkoba selama ini kan, oh iya narkoba bahaya bahaya, tapi tanpa tahu apa itu bahayanya. Nah, sekarang kita tahu tanpa kita sadari ada proses di otak yang akan berjalan terus dan itu sangat mempengaruhi karena otak kita adalah software di mana tadi fungsi judgement, kemudian selain di bagian korteks atau bagian luar, ada bagian yang rasa nyaman, pusat rasa nyaman di otak kita itu yang dipengaruhi dan ada juga batang otak. Jadi ada 3 bagian besar yang selalu dipengaruhi Pengaruhi. ya oleh zat psikoaktif ini. Nah, bagian batang otak kita ini salah satunya juga tadi dia, fungsinya adalah memfasilitasi fungsi dari organ vital di tubuh kita seperti jantung, kemudian paru-paru. Jantung berdetak itu karena ada perintah dari otak, "Eh jantung, kamu berdetak," gitu. Dari batang otak kita tuh, "Eh paru-paru, kamu bernafas." Nah, kalau misalkan sudah ada kerusakan di batang otak, otomatis nggak bisa lagi nyuruh jantung berdetak. Akhirnya jantung nggak berdetak berarti kan kematian ya. Kematian. Nah, dampaknya itu sebetulnya sangat berbahaya. Itu yang secara langsung berdampak dari otak yang dipengaruhi oleh zat psikoaktif itu. Yang tidak langsung dari segi kesehatan, misalkan di jangka pendek, dia akan jadi, berubah suasana hati, lebih mudah marah, kemudian dia juga nanti pada akhirnya akan ada, penurunan daya ingat, ya kan. Jadi akhirnya belajar juga jadi nggak baik, karena kita tahu kan ngelem ini, banyak dikonsumsi oleh usia-usia 14 sampai 15 tahun lah, seperti itu. Nah, jangka panjangnya itu bisa terjadi kerusakan di hati, karena, eee, setiap obat itu dimetabolisme di hati. Nah, jadi fungsi hati ini jadi berat, Hmm. sehingga nanti ada peningkatan enzim-enzim di hati, tanda-tanda kerusakan hati itu,
dengan penggunaan jangka panjang. Kemudian karena dia melalui inhalasi atau dihirup, biasanya ada kerusakan di paru, seperti itu. Itu kerusakan jangka panjang dan pada akhirnya tadi karena tadi, fungsi dari si otak juga sudah terpengaruhi, kemudian, secara langsung juga bisa berdampak kepada, gangguan irama jantung, seperti itu, gangguan jantung. Itu Oke. secara, Saya, dampak Dok, kesehatan. sudah sebelum acara ini, Mmm, saya iseng-iseng ini, wes, nanya anak-anak pengguna jalan itu pengguna lem, mmm, anak-anak jalan pengguna lem, saya tanya. Jadi mereka posisinya lagi fly nih, Dok. ya, Saya ajak bicara mmm, sebenarnya. Saya iseng bertanya, "Sebenarnya apa sih yang kamu rasakan ya? mmm, Apa sih, Nak? Apa sih, Dek, yang kamu rasakan tuh, mmm, ngosih lem ini?" Dia mengatakan kepada saya, "Bang," katanya, "saya kok pakai lem ini rasa jadi Naruto." iya iya, Dia mengatakan itu, "Saya jadi Naruto." "Kalau kamu?" Saya tanya. mhm, "Saya jadi Sasuke-nya, Pak." wes, Jadi kami sedang apa, sedang berkelahi nih ceritanya. mmm, Padahal mereka hanya berjongkok dan saya nggak tahu iya, gimana, tapi inilah pendapat mereka. betul, Berarti ada halusinasi. nasi, Berarti memang betul mungkin betul. dirasakan mereka itu mungkin seperti itu ya, Dok, ya? Ya, karena tadi, zat psikoaktif dari lem ini, dia akan mempengaruhi tadi neurotransmitter serotonin. Nah, biasanya serotonin ini, ada efek ke arah halusinasi, seperti Mmm, itu. Jadi memang, sobat smart tanpa kita sadari nih, zat kimia di otak kita juga akan mengalami perubahan, seperti itu. Dan informasi yang disampaikan jadi salah. Yang harusnya otak ini menyampaikan informasi yang benar dari apa yang kita rasakan. iya, Makanya kan kadang-kadang orang yang menggunakan narkoba itu, orang lain merasa panas dia tapi iya. kedinginan gitu kan. Persepsinya tuh salah gitu. Terus apa yang dia lihat tidak sama dengan yang secara normal kita lihat, seperti itu. Makanya banyak kasus orang yang sedang kondisi fly, Mhm. jatuh dari bangunan. Mungkin merasa Nah, masih bisa terbang kali, Dok, ya? nah Mungkin itu. halusinasinya masih terbang, masih jadi Naruto, Iya, jadi iya mungkin. bisa terlompat sana sama sini, padahal di dunia nyata tidak seperti itu, mungkin itu Betul, ya? mungkin kita juga ada dulu, salah satu yang pernah menggunakan MDMA atau ekstasi Ya, kan, ekstasi. pernah dengar yang, menabrak di Iya, Bundaran HI? iya Nah, bener. ekstasi atau MDMA dia lebih ke arah, halusinasi atau dia sebagai halusinogen dan stimulan. Nah, jadi dia merasa di depannya itu nggak ada siapa-siapa, makanya dia tabrak. Nah, padahal Oke. di depannya banyak orang, ada orang, sehingga tertabraklah seperti itu. Jadi persepsinya salah. Kemudian, interpretasi dari otak ini jadi nggak betul gitu, dari apa yang sebenarnya terjadi, seperti Oke. itu. Dok, ini kan cenderung yang pengguna lem ini, Mhm, yang ngelem ini kan cenderung ke anak-anak tadi ya, ya anak-anak usia betul, 14 tahun ke mhm. bawah. Nah, apa penyebab mereka ngelem? Apakah karena narkoba jenis lain itu mahal-mahal sehingga Mhm, mereka mencari solusinya ngelem atau seperti apa, Dok? ya betul. Jadi memang, betul sekali yang dikatakan Mas Adlin, hal yang pertama kenapa orang menggunakan narkoba itu yang tadi, karena sebetulnya secara, naluri manusia ini yang tadi, kita ini seeking pleasure, ingin mencari kesenangan, Oke. kenyamanan. Nah, karena efek narkoba ini di awal-awal menyenangkan, itu yang pertama kenapa orang-orang menggunakan narkoba. Nah, spesifik untuk penggunaan lem, kenapa lebih banyak nih anak-anak di bawah 14 tahun menggunakan lem seperti itu? Betul, karena lem ini yang pertama mudah didapat, Oke. kemudian dia juga murah, Murah. kemudian dia juga mudah di, eee, umpetin lah gitu. Jadi dia nggak ketahuan tuh make gitu kan, dia bisa masukin ke dalam, baju, Oke. atau dia tempel di dalam kerah baju Nah, baju kemudian dicium-cium, atau dia juga tempel di tangan tangannya. terus dicium-cium gitu. Itu cara-cara mereka mereka menyalahgunakan lem itu lebih mudah dibanding misalkan kita, pakai sabu yang harus pakai bong Bong, gitu kan, kemudian, harus, pakai apa namanya, ganja dilinting dan dilinting. sebagainya gitu. Nah, ini untuk anak-anak lebih mudah. Jadi yang pertama tadi memang seeking pleasure, kemudian yang kedua ini mudah didapat dan harganya juga murah. Hmm, Dan yang tidak kalah pentingnya, ini masih legal seperti itu. iya. Makanya
ya jadi pilihan favorit nih untuk anak-anak seperti itu dan itu sangat membahayakan ya. Kita sangat prihatin lah kalau kita tahu dan saya mengalami bagaimana sih orang-orang dengan ketergantungan zat psikoaktif ini, di Lido waktu itu. Sedih lah sebetulnya. Jadi mereka itu tidak pernah berencana untuk menjadi pecandu. No one ever plan to become addicted. Jadi ada juga yang menggunakan, saya pernah baca di usia 5 tahun dia menggunakan lem, atau saya pernah dapat sih di usia 5 tahun dia udah jadi kanabis, udah jadi pengguna ganja karena ibunya kanabis. Jadi dia ngikutin ibunya. Ngikutin. Apakah usia 5 tahun dia sadar akan akibat yang dia lakukan? Bukan. Itu enggak. Itu makanya keprihatinan kita nih kalau saya sering melihat ya, eh, mereka itu nggak pernah berencana jadi pecandu sebetulnya. Makanya kita harus tolong seperti itu. Oke, Dok, kaitan dengan itu tadi, misalnya ini kita dari kecil nih menggunakan lem, dan kita berhenti nih pada masa kecil, ada nggak dampak setelah kita dewasa? Mhm, Ini kita kan pakai ini waktu kecil nih, mhm, mhm, nah kita berhenti, entah kita melalui program rehabilitasi, nah mungkin pada usia dewasa, mhm. ada nggak yang timbul dampaknya bagi kesehatannya mungkin? Ada nggak ditimbulkan, Dok? Iya, eee, memang ada beberapa penelitian yang, ini kalau misalkan tadi dampak secara langsung ya, pasti ada kerusakan di otak dan, kita tahu bahwa zat psikoaktif yang, ada di dalam lem ini dia merusak serabut-serabut sel saraf di otak dan itu, eee, lebih susah untuk, mengalami perbaikan. Jadi kalau sudah mengalami kerusakan, itu agak susah. Nah, dampaknya pada saat dia walaupun udah berhenti, ya tadi misalkan, gangguan Memorinya memorinya ya, betul, gangguan kognitifnya misalkan, konsentrasinya ya. konsentrasinya betul, walaupun tetap, ada hal-hal yang bisa menstimulasi perbaikan sel saraf tersebut, tetapi untuk zat psikoaktif di lem ini memang, banyak yang, irreversible atau susah untuk, dipulihkan seperti itu dan itu sangat disayangkan ya. Jadi, sangat berbahaya lah gitu. Nah, untuk dampak kesehatan lain yang akan dirasakan walaupun setelah penggunaannya berakhir, itu juga nanti misalkan ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa, eee, lem ini juga mengandung zat kimia yang satu, menyebabkan karsinogenik gitu Ya. kan atau kanker. Tapi ini juga, studinya masih belum firm gitu. Jadi kan memang kalau penelitian ini harus level of evidence-nya itu harus betul-betul terbukti gitu kan. Ada juga satu penelitian yang pernah saya baca di Turki, dia mempengaruhi spermatozoa. Jadi Oh, sangat mempengaruhi, kualitas dari sperma gitu. Nah, tapi ini juga membutuhkan penelitian lagi lebih lanjut. Jadi banyak dampak-dampak selain tadi yang sudah saya katakan, berdampak terhadap kesehatan. Beberapa penelitian masih terus berkembang, seperti itu. jadi untuk Sobat Smart memang harus sedini mungkin dicegah ya, Betul Dok ya, jangan betul sampai keluarga kita ada yang menyalahgunakan betul. obat ini. Nah, Dok, misal sudah ada nih yang telanjur menyalahgunakan lem kambing tentunya ya, Ya, yang paling berpotensi. Nah, ini pertolongannya bagaimana nih, Dok? Apakah apakah BNN menanganinya atau mhm. memang selama ini hanya Satpol PP pembinaan, sebelum itu dikembalikan lagi ke lingkungan tempat dia tinggal atau bagaimana, Dok? Baik, terima kasih. Jadi, ada beberapa layanan rehabilitasi yang bisa diakses. Oke. Kalau misalkan adik-adik kita ini sudah terlanjur menyalahgunakan lem, itu layanan rehabilitasi itu, bisa, berupa layanan rehabilitasi rawat inap, Oke. berupa layanan rehabilitasi rawat jalan, dan ada, intervensi berbasis masyarakat yang sebetulnya itu sangat mudah diakses dan dia berupa, pendekatan layanan rehabilitasi yang low threshold. Jadi tidak memerlukan persyaratan yang sangat ribet lah, Oke. seperti itu. Nah, pada saat seseorang atau adik-adik kita sudah terlanjur menyalahgunakan lem, itu kita bisa bawa nih kalau misalkan ada klinik, IPWL di BNNP atau BNNK yang misalkan dekat, kita bisa bawa ke klinik tersebut kemudian, akan dilakukan screening sejauh mana, apakah dia betul, resikonya menyalahgunakan itu tinggi, apakah atau sudah menyalahgunakan narkoba. Nah, setelah di-screening dan memang ternyata dia,
potensi tinggi menyalahgunakan narkoba, Ya. baru dilakukan asesmen. Nah, asesmen ini melihat tingkat penyalahgunaannya, apakah dia penyalahguna ringan, teratur pakai, atau sudah ketergantungan. Beda-beda ya penanganan itu, Dok, ya? Beda-beda. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur ke tingkat ketergantungan, itu harus dilakukan rawat inap. Atau misalkan dia pengguna sedang atau ringan, tetapi penggunaannya itu membahayakan, bisa sampai overdosis. Nah, itu juga sama, harus rawat inap. Inap. Tetapi kalau misalkan penyalahgunaannya masih taraf ringan, itu bisa dilakukan rawat jalan. Rawat jalan di klinik-klinik IPWL milik BNN, BNNP, BNNK, itu ada klinik-klinik yang menangani tersebut. Jadi menangani adik-adik yang memang menyalahgunakan zat psikoaktif. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita sudah ada intervensi berbasis masyarakat, betul, yang dari masyarakat, oleh masyarakat, sehingga layanan itu mudah diakses oleh masyarakat. Ini untuk tingkat ketergantungan, tingkat penyalahgunaan ringan. Oh, ringan saja. Betul, tingkat penyalahgunaan ringan, dan pada saat dia melakukan screening, dia akan mengetahui itu, dan sudah kita berikan peningkatan kemampuan terhadap masyarakat ini, sehingga dia bisa melakukan intervensi terhadap penyalahguna ringan, tetapi tetap dalam supervisi klinik BNNK atau klinik BNNP, seperti itu. Berarti IBM tadi sebenarnya kalau kita bilang perpanjang tanganan juga ya, Dok, ya? Betul, Jadi betul, seandainya nih, Dok, dia di lapangan yang dia temukan adalah pecandu berat, betul. berarti yang dilakukannya adalah Rujuk, rujuk. Oke, jadi betul, selain juga dia intervensi, juga dia bisa merujuk kalau dirasa ini sudah betul. Jadi berat. kompetensinya bukan kompetensi seorang profesional. Oke. Untuk teman-teman yang melakukan intervensi berbasis masyarakat, eh, mereka diajarkan untuk melakukan sistem rujukan, Oke. seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta mereka juga melakukan layanan rehabilitasi dengan kategori apapun, enggak. Tapi dengan kondisi penyalahgunaan ringan dan memang tidak membahayakan, seperti itu. Oke, jadi Sobat Smart, jadi sudah jelas, sudah mendengarkan jika ada di lingkungannya yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan lem, bisa langsung dibawa ke BNN. Baik itu BNN provinsi maupun BNN kota dan kabupaten. Nah, jika jauh dari tempat layanan, juga disediakan layanan intervensi berbasis masyarakat. Nah, kalau memang tidak ada, segera ke kantor BNN terdekat agar secepatnya dibentuk agen IBM gitu. Begitu ya, Dok, ya? Betul, betul, betul. Oke, jadi tidak ada lagi alasan nih kita biarin teman-teman kita di anak-anak kita, teman-teman kita di jalan itu tanpa ada intervensi dari kita. Dok, selanjutnya nih, ciri-ciri nih. Jadi biar nanti Sobat Smart ini, ibu-ibu khususnya nih tahu nih, anak ini kira-kira ini pakai nggak nih, nilai dari ciri-cirinya itu apa sih, Dok? Kira-kira ciri-cirinya yang bisa dengan mudah lah dipahami oleh ibu-ibu gitu. Oke, jadi memang kalau ibu-ibu akan melihat secara langsung ya, kasat mata, misalkan yang pertama ada nafas yang berbau aroma, misalkan aroma lem, aroma bensin, atau aroma-aroma pelarut yang memang biasa disalahgunakan uapnya, seperti itu, yang mengandung zat kimia berbahaya, seperti itu. Nah, yang kedua, ada bekas-bekas noda, misalkan. Oh, gitu. Ya, karena tadi saya bilang bahwa anak-anak ini menggunakan lem karena mudah digunakan dimanapun, dan caranya gampang gitu. Kalau dia misalkan hanya menempelkan di baju, di kerah baju atau di lengan, nah biasanya dia akan Ya, menempelkan oke. gitu kan. Nah, ada noda-noda lem misalkan di bajunya anak itu. Misalkan si ibu ngelihat, ini noda apa ya gitu. Nah, itu bisa dilihat tuh salah satu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang lain pasti akan terjadi perubahan sikap dari anak tersebut. Kemudian akan terjadi akhirnya perubahan perilaku. Mungkin yang biasanya dia enak komunikasinya jadi lebih antisosial, dia nggak mau ngobrol sama keluarganya, dia lebih senang kumpul-kumpul sama teman yang sama-sama menyalahgunakan, seperti itu. Nah, ciri-ciri yang lain yang bisa ibu-ibu ketahui itu juga, misalkan ada penurunan nafsu makan,
atau bisa kita lihat misalkan, hidungnya juga, sering berair, bahkan ada kadang-kadang karena dia berupa, zat kimia, dia karena sering dihirup ataupun dihisap melalui mulut, itu ada bisul-bisul kecil di area hidung, mulut, Oh, dan itu akan menyebabkan iritasi ya, iritasi, kasihan juga tuh. Kemudian nanti juga akan terjadi penurunan berat badan akibat, eee, penurunan, keinginan untuk, makan, keinginan atau appetite-nya itu menurun lah gitu, keinginan untuk penurunan nafsu makan lah seperti itu, jadi penurunan berat badan. Nah, pada saat ciri-ciri itu terus berlangsung, kemudian akhirnya ada efek yang, dampak efek samping panjang kan. Nah, jadi akhirnya misalkan kok jadi, berubah ininya, apa namanya, memorinya kok jadi agak-agak misalkan loadingnya lama misalkan, kemudian kognitifnya juga jadi menurun, berdampak kepada sekolahnya. Nah, itu akan terus merembet dan pada akhirnya tadi akan berdampak terhadap kesehatannya pada saat jangka panjang, seperti itu sih. jadi ibu-ibu harus lebih perhatian lagi ya. Kalau napas anak ini kok Ya, agak-agak bau gitu. ya Oh. perhatian, terus baju kotor jangan langsung masuk mesin cuci sepertinya Dok, ya Nah, harus betul. diperiksa dulu nih. Lihat, betul. Nanti jangan sampai nanti, dikira, hanya noda biasa Iya, mungkin jadi harus lebih betul betul. teliti lagi. Kadang kita nggak menyadari loh, Iya, betul, tapi pada saat kita tahu nih kita, ngelihat turun ke lapangan gitu, ternyata adik-adik ini menempelkan lem-lem di kerahnya, ikrahnya. terus di baju dalamnya, atau di tangannya. Jadi ada noda-noda bekas bercak juga di bagian tangan, jari-jari, seperti itu. Oke, jadi sudah tahu nih ciri-cirinya, jadi harus lebih waspada lagi Sobat Smart. Oke, terakhir nih Dok, Ya, pertanyaan saya terakhir. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih untuk paling tidak mencegah mhm atau mengurangilah mhm, pengguna lem di masyarakat? iya. Saya sepakat ya dengan, sebetulnya pendekatan yang sudah kita lakukan dari mulai pencegahan, Mhm, yang biasanya kita lakukan dalam bentuk soft power approach ya, pencegahan dan, jika sudah terlanjur ya berarti kan, rehabilitasi. Pencegahan kita perlu edukasi yang, cukup intens dan sering, kemudian, eee, bagaimana merubah perilaku, masyarakat sehingga tahu bahwa narkoba ini sangat berbahaya, bukan hanya tahu, "Oh iya narkoba ini bahaya," tapi pada saat ditanya bahayanya apa mereka bingung. mhm, Nah itu berarti edukasi kita belum nyampe belum nyampe. sebetulnya, betul. Nah itu, PR kita nih bagaimana kita melakukan, edukasi terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, jika memang sudah terkena ya ada beberapa mekanisme terapi yang sudah terbukti efektif misalkan, di rawat inap ataupun rawat jalan itu ada yang namanya cognitive behavior therapy, yang memang sudah terbukti bahwa dengan perubahan-perubahan perilaku yang, kita stimulus untuk anak-anak yang sudah menggunakan, itu nanti, akan terjadi perubahan dari anak-anak ini menjadi lebih, "Oh ya, ternyata saya ini," jadi kalau kita nih ada yang namanya, proses dari ketergantungan itu ada yang, prekontemplasi bahwa, "Ah, tadi, Mas, Aidil bilang, 'Saya nggak ketergantungan kok, saya pakai narkoba Mhm, masih bisa atau ngelem masih bisa produktif kok,' gitu. Nah, ini tuh prekontemplasi, dia belum menyadari bahwa penyalahgunaannya itu berbahaya gitu. iya, Nah, bagaimana merubah dari dia tidak menyadari bahaya narkoba menjadi menyadari bahwa menyadari. narkoba itu berbahaya? Nah, kita arahkan, dengan konseling, tadi kan individual konseling, kemudian, tadi ada beberapa, treatment dari CBT, Cognitive Behavior Therapy, kemudian motivational interviewing, bagaimana kita memberikan motivasi sehingga self esteem dia menjadi, lebih tinggi, dia merasa hidup ini berguna. Ada satu goals dalam hidup ini yang harus dia lakukan dan dia akan mencapai goals positif itu. Nah, kemudian kita juga jangan lupa untuk mengajarkan anak-anak remaja ini perilaku yang asertif. Perilaku Mmm, asertif ini, jangan sampai kita nih ibu-ibu ya, sobat smart, sangat pede anaknya ini nurut gitu. oke, Itu sangat berbahaya karena misalkan kalau kita lihat anak-anak yang misalkan, nih saya kasih narkoba terus dia nggak enak untuk bilang enggak, mhm,
dia ya udah deh karena nggak enak nih sama temen gitu. Nah itu sangat berbahaya. Jadi kita harus ajarkan ke teman-teman ini, adik-adik ini perilaku yang asertif. Dia boleh kok menolak. Menolak. Iya, dia boleh berkata nggak ah, gua nggak mau pakai. Nah ajarkan bahwa perilaku itu perilaku positif, bukan perilaku negatif. Dan itu perlu kita ajarkan. Jadi bagaimana ibu-ibu sobat smart eh, di masyarakat itu bisa meningkatkan tadi kepedean si anak, self esteem dia, bagaimana dia bisa menjadi merasa berguna, merasa bermanfaat, dan bagaimana dia juga bisa menolak dan itu tidak menjadi satu masalah. Dia boleh menolak untuk tidak menggunakan kepada teman-temannya dan bukan berarti dia juga tidak trendy misalkan. Oke. Itu harus kita kembangkan tuh perilaku seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pendekatan keluarga sehingga kita bisa melakukan konseling keluarga misalkan seperti itu, karena di situ ada eh, peningkatan kualitas hubungan antara anggota keluarga, terutama bagaimana si anak berkomunikasi dengan orang tua seperti itu. Demikian. Oke. Terima kasih dokter, ini juga luar biasa, pengetahuan yang luar biasa buat kami, buat Sobat Smart, bahkan buat kami nih penyuluh Sama-sama. narkoba. Sama. Nanti apapun yang kami dapatkan ini, insya Allah nanti di daerah akan kami sampaikan juga ke masyarakat. Terima Mantap, kasih mantap. sekali. Iya, Dan untuk Sobat Smart, tadi sudah kita lihat bahwa ternyata menyalahgunakan lem itu sangat berbahaya bagi betul. kesehatan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tadi kita sudah juga mengetahui ciri-cirinya. Nah, nanti untuk Sobat Smart, untuk ibu-ibu lebih aktif lagi atau lebih perhatian lagi ke anaknya. Iya, betul. Komunikasi juga sangat penting, dan tadi sama-sama kita dengarkan juga upaya pencegahannya. Betul. Dan tak kalah pentingnya bahwa BNN siap menerima, siap merehabilitasi pecandu narkoba, baik itu lem. Silahkan, bahkan sudah sampai ke tingkat kabupaten kota, bahkan sampai ke desa-desa. Jadi tidak lagi ada alasan bahwa kita terjadi pembiaran, atau jangan takut rehabilitasi ke BNN karena tidak akan ditangkap ya dok Iya, ya. Itu betul. jangan, itu informasi, jangan takut. Dan bahkan kalau memang itu takut juga, ada agen IBM tadi dok ya, Iya, iya, intervensi berbasis berbasis masyarakat. Nah jadi untuk Sobat Smart, itu kesimpulan dari saya. Terakhir, dokter, pantun boleh? boleh banget. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.